mulai dulu aja deh yang kecil gitu. Setelah itu apa lakuin sekarang, jangan nanti. Punya konsep, udah belajar banyak ini itu. Kalau dibiarin lagi, ya nggak akan jadi gitu. Halo Sobat Laku, apa kabar? Ketemu lagi nih ya kita di Lika Liku Laku Podcast. Luar biasa nih. Seperti biasa untuk Sobat Laku yang memang udah nungguin banget ya. Ini seri podcast kita tentu saja yang akan selalu menghadirkan pelaku-pelaku usaha, para pemilik UKM atau mungkin UMKM ya, business owner atau bahkan pakar-pakar ya, expertise yang akan kita hadirkan di setiap seri podcast dari Lika Liku Laku yang kita bakalan ngobrol-ngobrol dari mereka tentu saja ya, untuk benar-benar bisa, semoga ya, saya harapkan benar-benar bisa mengedukasi dan juga memberikan inspirasi untuk Anda nih Sobat Laku yang tentu saja akan menjalani bisnis Anda. Untuk Sobat Laku yang mungkin udah ngerasa, Tom udah banyak banget gitu ya usaha yang dipelajarin, jatuh bangun, ngebangun usaha ini, usaha itu nggak pernah berhasil. Gimana ya untuk bisa nemuin lagi insight baru untuk semangat menjalankan usaha saya gitu ya. Padahal memang udah punya passion banget sebagai entrepreneur. Nah, kita akan belajar dari sosok yang satu ini. Nggak perlu berlama-lama ya, langsung saja sebagai bintang tamu di Lika Liku Laku Podcast kita kali ini. Saya akan langsung undang, beliau merupakan owner dari Ayam Si Jagur dari Kota Bandung. Ada Kang Eka Sopyan. Halo. Luar biasa ya. Ini tepuk tangannya rekaman, Kang. Keren ya? Keren ya. Pandemi soalnya, Iya, cuma iya, kita iya. berdua nih. Kang, Ya, apa kabar? baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah benar-benar meluangkan waktu dari Bandung untuk ketemuan nih sama Sobat Laku untuk sharing gitu ya, bagaimana jatuh bangunnya mencoba berbagai macam jenis usaha, akhirnya jatuh cinta sama Ayam Si Jagur, kemudian juga bagaimana kuatnya komunitas dan juga komunikasi dari Kang Eka sendiri. Kang Eka mungkin boleh disapa dulu untuk Sobat Laku yang siap untuk belajar banyak dari Kang Eka Sopyan di Lika Liku Laku kali ini. Silakan Kang. Ya, halo sobat laku semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Sopyan. Selamat selamat mendengarkan, selamat mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang akan kita obrolkan ini nanti bareng-bareng gitu. Itu Oke. sih mungkin ya. Satu pertanyaan yang penting dulu nih dari Tommy nih Kang. Sopiannya dulu tuh itu beneran pakai P atau memang orang kelurahan typo pakai F sebenarnya? Kayaknya orang tua saya karena Emang dari beneran P? kampung sih. Gitu. Jadi Sopiannya pakai Iya, P beneran pakai ya? P itu asli itu. Satu perdebatan nih kalau orang Bandung kan gitu, ini beneran P atau V, V, gitu ya, iya, atau betul, F betul, betul, gitu betul, ya. betul. Baik. Jadi beneran Eka Sopyan. Oke. Jadi sebelum nanti kita akan mendalam ke di tengah banyaknya pilihan gitu ya, untuk bisnis kuliner ayam kok udah banyak banget. Akhirnya jatuh cinta sama Ayam Si Jagur. Tapi mungkin kita pengen tahu dulu nih ya, Sobat Laku pengen tahu dulu berdarah-darahnya, jatuh-jatuhnya dulu gitu ya. Itu seperti apa sih seorang Eka Sopyan sendiri gitu, dan akhirnya bisa bertransformasi sekarang berjalan sama Ayam Si Jagur yang nanti akan kita cari tahu juga perjuangannya seperti apa. Seperti apa tuh Kang? Oke, jadi sebetulnya sebelum kita mulai di kuliner tuh kita tuh basicnya memang nggak ada sama sekali kuliner gitu kan, karena dulu kita bekas kerja dulu gitu, ngalamin kerja sambil kuliah gitu, terus selesai kuliah selesai kerja kita coba ngebangun usaha, pada saat itu jual beli sayur gitu. Nah ternyata selama menjalani usaha ini kita ngerasainnya benar-benar pahit gitu ya, maksudnya ketika kita naik nih, nah ketika naik tuh kita bukannya malah lebih naik lagi atau bertahan gitu, malah ketika naik itu kita malah jatuh. Nah dari sana mungkin kayak oh ternyata usaha ini nggak kayak segampang itu ya gitu, apalagi basic kita itu memang awal mulanya nggak di usaha gitu. Nah selama 2 tahun kita mulai berpikir tuh kayak harus gimana sih sebetulnya usaha ini gitu kan. Nah setelah banyak belajar juga tentang basicnya usaha, mungkin akhirnya kita kan punya cita-cita besar gitu kan, kayak gua harus bangkit nih gitu kan, saya harus bangkit nih dari kegagalan ini gitu kan. Nah banyak belajar, nah akhirnya setelah belajar tuh sebetulnya apa sih yang harus kita lakuin gitu. Nah ini kita sedikit sharing nih sama Sobat Laku semua. Jadi ketika kita banyak ilmu, ketika banyak belajar itu yang pertama itu kita harus membuka dulu pikiran kita gitu, membuka hati kita gitu, bahwa semua kegagalan atau semua usaha itu memang harus ada prosesnya, dan ketika ada kesalahan atau kegagalan itu bukan
kesalahan orang lain, tapi kesalahan kita sendiri gitu. Yang memang kitanya nggak mau belajar, nggak mau disiplin, nggak mau menerima insight-insight dari luar kayak gitu. Nah, itu kita harus coba membuka diri dulu gitu. Nah, setelah membuka diri, kita harus punya cita-cita besar gitu kan. Kita harus istilahnya harus berpikir hal-hal yang besar gitu. Nah, setelah berpikir hal yang besar, kita harus memulai dari hal yang paling terkecil dulu gitu. Jadi kita harus punya istilahnya think big, start small, nah baru act now. Nah, ini yang kadang-kadang belajar banyak nih udah, ilmunya udah oke. Tapi kok gini-gini aja, ternyata dari setelah belajar tuh harus ada dulu sesuatu gitu yang kita lakuin gitu kan. Kitanya harus membuka diri, harus punya pola pikir yang bagus gitu kan. Baru kita coba dulu deh dari hal-hal yang kecil gitu. Jangan gua pengen usaha gede gitu kan. Nungguin dulu uang modal banyak ya kapan jadinya gitu kan. Nungguin dulu istilahnya harus terkumpul dulu nih modal buat bikin brand apa gitu kan, usaha apa. Nah, itu nggak akan jadi gitu. Jadi mending mulai dulu aja deh yang kecil gitu. Nah, setelah itu lakuin sekarang, jangan nanti punya konsep, udah belajar banyak ini itu, kalau dibiarin lagi ya nggak akan jadi gitu. Nah, akhirnya kita itu mulai itu kayak oke, kita coba deh di ayam si jagur gitu. Kenapa kita di ayam si jagur? Pertama tuh karena basically kita memang orang Sunda ya gitu. Jadi kebetulan keluarga kita juga suka masak Sunda kayak gitu-gitu kan. Kita biasa di rumah disajiin sama menu-menu masakan Sunda. Nah, dari sana kita mulai belajar tuh bagaimana cara si menu Sunda ini bisa benar-benar jadi bisnis atau jadi usaha yang memang menyajikan menghasilkan untuk kita ke depannya kayak gitu. Sebenarnya pada saat awalnya kita hanya berpikir oke deh, yang penting kita bisa makan dulu deh gitu. Karena kan setelah jatuh itu kita prosesnya memang sulit gitu kan. Memang sulit tuh kayak mungkin teman-teman sobat laku yang udah pernah ngerasain jatuh atau bangkrut, benar-benar bangkrut dari sebuah usahanya, mungkin ngerasain ya kayak wah gua terpuruk banget gitu kan. Kita terpuruk banget gitu dari ngumpulin mentalnya gimana gitu kan, mau bangkit lagi itu susah banget. Nah, selama 2 tahun kita mulai benar-benar sulit gitu kan. Di tahun 2012 ya udah bismillah kita coba deh gitu, yang penting kita bisa makan gitu. Kita mulai dari kaki 5 dulu tuh pada saat itu, kaki 5 pinggir jalan, karena modal kita ya terbatas banget gitu. Jadi pada saat itu kan kalau mungkin sedikit sharing juga ke sobat laku, kan usaha harus punya modal. Yes, usaha itu harus punya modal gitu. Tapi modal itu bukan hanya uang sebetulnya gitu. Kita punya pikiran itu modal gitu. Kita punya tenaga itu modal. Kita punya teman itu modal. Kita punya istri, punya saudara, punya kerabat itu modal gitu. Nah, jadi modal tuh luas sebetulnya gitu. Nah, itu yang kita lakuin pada saat itu. Jadi dengan istilahnya uang di bawah 5 juta pada saat itu gitu kan. Kita coba udahlah bikin kaki 5 aja atau mampunya segini gitu kan, untuk ya emperan doang gitu, bikin tenda dan sebagainya gitu. Bahkan kan kayak dulu karena saking terbatasnya modal gitu, kita jadi kayak buat bikin anak nasi aja bawa magicom dari rumah gitu kan, sendok garpu bawa dari rumah ya. Maksudnya apa yang ada di kita ya itu kita jadiin modal pada saat itu gitu. Nah, kita bangun, awalnya kita juga pasti keraguan ada ketika bangun, tapi kembali lagi karena satu kita udah ya kepepet lah gitu, udah kepepet gitu, ya gimana lagi gitu, udah yang penting kita bisa makan gitu. Kita coba jualan, ternyata penerimaan dari masyarakat sekitar bagus juga gitu. Oh masakannya oke gitu kan ya, maksudnya masakan Sundanya kena nih, sambalnya oke gitu kan, terutama kan kita lebih ngolah di sambalnya ya pada saat itu gitu. Jadi kalau masakan jenis Sunda tapi dengan sambal khas si jagur gitu. Nah itu kita mulai coba tuh, ternyata banyak yang suka pada saat itu. Nah banyak yang dateng gitu, walaupun ya karena tendanya cuman cukup buat 4 orang, itu kita ngelihat antrian ada yang nungguin tuh seneng banget gitu. Loh, ternyata masakan kita oke ya gitu. Pada saat itu yang masak ya masih istri saya berdua gitu kan. Yang masak, yang belanja, yang semua tuh sama kita gitu, sama saya sama istri berdua gitu pada saat itu. Udah berjalan pelan-pelan, ternyata 2018 kita mulai, selama 1 tahun sampai 2019 itu ya alhamdulillah kita bisa makan lah pada saat itu gitu.
Nah cuman di tengah-tengah 1 tahun ini kita juga nggak mulus ya enak, nggak gitu juga gitu. Ketika kita harus sakit, nggak punya tabungan gitu kan, akhirnya usahanya kita ya udah Jagurnya libur dulu deh, kita nggak punya modal gitu kan. Ya akhirnya harus minjem ke orang tua gitu Ya. buat buat nambahin modal gitu kan. Harus sampai istri saya ngejual mas kawinnya gitu untuk kita benar-benar modal. Duh. Wah, dan sampai sekarang masih luar biasa Sorry. nih. Tepuk tangan dulu dong buat perjuangan dari Kang Eka Sopian nih. Karena memang ini baru banget gitu ya, teman-teman perjuangan dari Kang Eka untuk tetap membuat AMC Jagur ini ngebul, sang istri harus menjual mas kawinnya Ya. gitu. Jadi teman-teman juga pasti banyak yang related juga bahwa perjuangan selama menjadi pengusaha gitu ya, entrepreneur, pemilik UMKM gitu ya. Ya seperti ini Kang Eka juga ngejalanin langsung, bahkan istrinya harus menjual mas kawinnya juga Ya. gitu. Baik. Jadi memang banyak sih yang kita korbankan itu istilahnya pada saat itu gitu. Karena ngebangun usaha tuh nggak mudah gitu. Tapi saya yakin teman-teman bisa kok. Ya itu tadi mau belajar, sudah mau belajar ya mulai dulu yang kecil gitu kan, jalanin dulu gitu. Yang lain-lainnya nanti bisa menyusul lah istilahnya gitu. Jangan terpaku sama, duh kita nggak punya modal nih gitu kan. Ya modal itu ya banyak tadi saya udah sampein gitu kan. Bukan hanya soal uang kok gitu. Yeah. Banyak modal itu ya tenaga kita, pikiran kita itu modal gitu. Kalau kita bisa manfaatinnya dengan baik dan benar, saya yakin hasilnya juga akan bagus gitu. Itu sih mungkin sedikit kilasan awal mula kita ngebangun si Jagur gitu loh Mas. Dan tadi sebenarnya pengen, karena dari sayur kalau nggak salah juga sempat mencoba banyak usaha lain gitu ya, bahkan sebelum si Jagur dengar-dengar sempat bikin batagor juga, jualan bakso. Jadi kalau akhirnya sampai mantap dan memperjuangkan ayam si Jagur sampai sekarang, berapa usaha yang sudah pernah Kang Eka Sopian jalani bersama dengan istri juga untuk benar sekarang mantap nih barengan sama ayam si Jagur? Lumayan ya, maksudnya kita kan ketika udah belajar tuh nggak langsung nemu juga gitu ya, maksudnya kita harus analisa juga gitu kayak kita coba deh nih jualan batagor gitu kan, gimana hasilnya. Ternyata kurangnya mungkin karena sayanya belum benar-benar paham gitu kan bagaimana cara memasarin si batagor ini gitu kan, atau mungkin rasanya belum ketemu gitu kan, si produknya belum oke. Nah itu trial and error-nya sebenarnya banyak gitu, kayak batagor kita coba, sebelah kita coba, sop buah kita coba gitu, terus masuk ke event-event bazar juga kita coba gitu. Maksudnya mana nih yang kira-kira bakal cocok untuk kita jalanin atau untuk kita kembangin nih si usahanya gitu. Jadi ketika punya ide tuh nggak melulu wah gua punya ide gini kekeh aja sama idenya gitu, padahal ide kita itu emang nggak cocok nih sama kita, atau nggak bagus, atau kita belum menemu gitu bagaimana cara ngembangin ide kita. Jadi ketika ide itu kita teman-teman punya ide, jangan terpaku sama ide itu gitu, lihat dulu validasinya gitu, kenyataannya seperti apa gitu kan. Kalau memang nggak cocok ya udah ganti secepatnya gitu. Itu sih mungkin kenapa sebelum si Jagur tuh banyak kita nyoba-nyoba gitu. Yeah. Nah, Dan ini mungkin penting buat Sobat Laku, bagaimana Sobat Laku ketika mencari validasi gitu ya, menentukan antara ini mesti nyerah nih kita, antara ini nyerah atau ini kita bisa revise atau mungkin kita bisa ubah lagi, entah itu dirasa, entah itu di display, entah itu marketingnya segala macam. Bagaimana menentukan antara saya mesti nyerah nih Kang Eka, Sobat Laku harus berpikir lagi mencari validasi, wah ini bisa nih kita cari marketing ini, kita ubah ini segala macam dan akhirnya bisa jalan. Itu seperti apa tuh Kang? mungkin yang pertama itu kalau yang harus benar-benar kita perhatiin tuh dari produknya dulu ya. Itu kalau mungkin produknya kita udah oke atau nggak oke nih, nggak oke tuh udah jangan dipaksain gitu. Jadi produknya dulu nih yang pertama. Nah yang keduanya si customernya. Ini si customer kita tuh di daerah kita atau misalkan di sekitaran kita tuh oke nggak sih sama si produk kita gitu. Jangan kita misalkan daerah kampus ngejual produk yang memang nggak bisa dibeli sama anak-anak kampus. Itu kan nggak bagus juga gitu. Nah, itu biasanya kita selama dulu tuh nyobain tuh 3 bulan dulu gitu. 3 bulan kita coba, oh ternyata ini nggak oke produknya, apakah ternyata ada nggak enak atau biasa aja gitu kan, atau ternyata customernya memang bukan targetnya di produk kita. Ya akhirnya kita
kita ganti si produknya gitu. Jadi jangan saya pengen ini nih, dipaksain aja udah tuh customernya oke atau enggak rasanya nggak bagus gitu. Itu PR juga gitu. Jadi kalau kita 3 bulan tuh langsung cepet-cepet gitu. Biar nggak kita terlalu pusing lagi gitu. Aduh nggak laku gitu kan, pusing karena nggak lakunya tanpa memperhatiin apa kesalahan dan kelemahan kita gitu. Akhirnya ya udah nggak laku bangkrut lagi gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke produk dan juga customer dan memang harus jeli sekali gitu ya. Kalau Kang Eka ternyata pakai prinsip dengan melihat perputaran bisnisnya selama 3 bulan pertama gitu ya. Dan oke, sekarang sudah mantap dengan Ayam Si Jagur meskipun juga harus kehantam juga sama pandemi gitu ya Kang ya. Mungkin boleh diceritain juga Ayam Si Jagur, yang ngebedain Ayam Si Jagur dengan kuliner-kuliner ayam di luar sana gitu ya. Meskipun tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah ayam dengan sentuhan masakan Sunda. Sambelnya nih yang beda. Sambelnya Si Jagur udah beda banget. Apa sih sambel dari Ayam Si Jagur ini yang benar-benar jadi favorit banget dari customer Ayam Si Jagur? Sebetulnya karena dulu kita sebelum di Jagur ini punya usaha sayuran, jadi kita kayak tahu gitu jenis-jenis cabai itu apa aja dan mana aja nih yang kira-kira bisa diolah. Jadi kita lebih eksperimen gitu kayak. Saking memang tahu banget sayur, jadi bereksperimen dengan berbagai macam jenis cabai. Sementara mah kita tahu cabai yang naik motor, nah ya itu kan? cabai-cabean kan. Beda ya. Oke. Jadi gara-gara dagang sayur, akhirnya tahu nih jenis-jenis cabai. Itulah jadi uniquely selling point Kang Eka punya kunci nih untuk wah cabai ini nih. Nah, boleh cerita nggak Kang itu Kang? Ya itu kok sebenarnya lebih ke uji coba ya. Jadi dicoba lagi. Nah terutama pada saat itu memang yang lebih rajin uji coba istri saya gitu kan. Dia coba akhirnya nemuin nih satu cabai yang memang nggak mules tukang nyobain cabai terus. Nah itu gitu. Karena kita itu istrinya kesian ya, udah mas kawinnya digadein ya kan, suruh nyobain cabai. Ya Allah, nyiksa ya, sabar ya, nyiksa ya, kesian loh Kang. Nah gak ada karyawan suruh nyobain, kenapa harus istri? Nggak punya karyawan dulu. Gak punya karyawan ya? Iya dulu gak punya karyawan kita. Kita gak punya karyawan. Nah uji coba tuh ketemu akhirnya gitu ya, memang menurut kita nih rasanya nyunda, enak gitu, tapi nggak bikin sakit perut gitu loh, maksudnya nggak kayak pedesnya nggak mulesin gitu. Iya nggak mulesin gitu. Oke pedes tapi nggak sampai nyiksa gitu untuk si perut gitu kan. Kalau di bibir ya pastilah panas gitu kan. Maksudnya kalau ketika udah ke perut, bukannya kita menjamin ya, maksudnya kalau yang rasa pedas saya yakin lah gak akan sampai sakit perut kok minum. Ada namanya nggak sih bumbu atau sambelnya Ayam Si Jagur? Sebenarnya kita tuh lebih ke sambal si jagurnya ya. Sambal Si Jagur. Iya, sambal si jagur aja yang memang jenisnya original gitu. Kalau sekarang kita udah ada 4 jenis sambal original punya kita. Ada sambal matah, ada sambal teri, sambal jengkol. Nah itu varian sambal yang sekarang dikembangin gitu. Kalau dulu hanya fokus di sambal si jagurnya ini kayak gitu. Kalau cerita doang sebenarnya kita nggak bisa ngebayangin, harusnya sih ada contoh ya di sini ya. Itu kayak lebih enak gitu cerita ke Sobat Laku sebenarnya ya. Kena ada saya. Iya. Oke, Kang, sudah mantap gitu ya. Bahkan sekarang sambalnya udah ada 4 jenis gitu. Sudah berapa tahun berarti sekarang Ayam Si Jagur dan perkembangannya sudah sampai seperti apa? Sudah ada berapa cabang? Karena tadi dibilang kan tendaan dulu gitu ya, kaki 5. Bawa magicom sendiri dari rumah. Sekarang seperti apa Ayam Si Jagur, Kang? 2018 kita buka, 2019 mulai belajar online. Nah 2020 awal tuh kita udah mulai coba buka satu cabang pada saat itu. Satu cabang kita coba buka, ternyata dari satu cabang ini memang banyak PR banget tuh, kayak ternyata ngebuka cabang tuh nggak semudah itu ya gitu kan. Nah, nggak cuma sewa tempat udah gitu buka, ternyata udah jadi gitu, ini laku loh barangnya gitu kan. Nggak gitu juga gitu. Nah karena prinsipnya kita itu tadi ketika udah belajar tuh harus dicoba dulu gitu, coba dulu cocok nggak nih sama si Jagur. Ketika kita belajar dari misalkan dari A gitu kan, atau dari buku apa kita belajar, atau nggak searching dari mana gitu kan, kita praktekin nih langsung dulu gitu, kita coba cocok sama si Jagur gitu. Ketika nggak cocok ya udah gitu, oh ini nggak cocok buat kita, cari lagi yang lain gitu, ilmu yang lain, pelajari lagi gitu. Jadi nggak hanya ngumpulin ilmu doang gitu kan, kapan jadinya gitu kan. Udah cobain dulu aja gitu, gagal ya gagal gitu, gagal tinggal gagal gitu kan istilahnya gitu. Coba lagi aja gitu. Udah berapa tukang sekarang? Berapa karyawan yang terlibat sekarang? Alhamdulillah udah ada 4 cabang, kita ada 21 karyawan pada saat ini. Gitu. Di mana aja Kang sekarang cabangnya? Di Gudang Selatan, di Pahlawan, di Margahayu Raya,
sama di komplek Manggar Permai, daerah Ujung Berung. Jakarta? Sun lah mudah-mudahan. Amin. Amin. Karena banyak sekali orang Jakarta yang suka sekali pedas dan juga masakan Sunda Iya, gitu. iya, Karena iya. orang Jakarta biasa pedasnya dapat komen-komen netizen doang. Makanya kita butuh sambal yang bisa ngalahin pedasnya komen netizen tuh, Iya, Kang. betul, Gitu ya. betul, Oke. Udah 4 toko, Mas kawin istri udah dibalikin? Alhamdulillah. Udah? Iya. Udah. Tepuk tangan dong. By the way nih, Sobat Laku yang menyimak kita lewat YouTube boleh ya kasih komen ya perjuangannya juga yang mungkin juga punya usaha banting tulangnya seperti apa kayak Kak Eka juga boleh sambil cerita juga yang saat ini mungkin menikmati podcast Lika-Liku Laku dari YouTube boleh tuh sambil komen juga ya sambil di-share bagaimana perjuangan teman-teman juga untuk membangun usaha teman-teman sampai dengan sekarang ini gitu ya. Nah, udahlah kita udah cerita tuh lika-likunya yang sudah diperjuangkan oleh Kang Eka Sopia dan sekarang laku ibaratnya gitu ya. Dalam waktu 3 tahun berarti sudah ada 4 toko gitu ya Kang ya. Dan ngadepin pandemi juga gitu ini luar biasa sekali apalagi saya yakin nih salah satu usaha yang paling menantang pada saat pandemi juga kuliner juga gitu. Seperti apa nih Kang ngadepin pandemi ini? Ini kebetulan pada saat pandemi itu kita udah ada sedikit bekal lah gitu dari komunitas tentang ilmu online gitu kan. Nah, karena kita udah ada sedikit bekal tuh ilmu online, ketika pandemi itu memang di minggu pertama kita benar-benar kedampak gitu kayak, waduh sepi banget ya kondisi sekitaran kita gitu ya. Pada situ kita udah 3 cabang kalau nggak salah. Ya udah 3 cabang kalau sampai saat itu. Nah, ketika pandemi itu kita memang benar-benar kita tutup dulu deh gitu kayak kita nggak mampu deh kayaknya gitu kalau untuk melanjutin gitu. Ternyata seminggu setelah itu kita coba nih udahlah kita coba dulu deh daripada kita nggak jualan kita coba online-nya gitu kan karena kemarin udah punya bekal juga gitu. Ternyata ketika kita buka online itu malah maksudnya malah alhamdulillah malah naik gitu. Nah kalau saya gitu prinsip kalau saya itu kalau ketika turun saya harus tahu kenapa, ketika naik juga kita harus tahu kenapa gitu kan. Ini kenapa kok naik gitu kan, bukannya kita nggak bersyukur gitu tapi lebih ke wah gitu ini kenapa naik gitu. Hanya kita pelajari gitu, oh ternyata orang tuh udah berubah gaya hidup bukan gaya hidup ya mungkin ke lebih kebiasaan Konsumsi untuk makan mereka, ya gitu. ya. Mereka berubah ternyata lebih ke online gitu. Nah di sana lah mulai kita benar-benar deh harus fokus nih kayaknya di online gitu kan. Kita harus belajar nih gitu kan di online gitu kan. Nah kita belajar benar-benar ya ternyata selama pandemi itu malah kita cepet naik gitu. Awalnya kita cuman punya 2 cabang juga, kita bagi-bagi tugas gitu kayak istri saya cabang A, saya cabang B gitu kan, adik cabang C gitu. Pada saat itu masih gitu gitu, masih saya masih masak gitu kan, masih apa segala macam masih terjun gitu kan. Udah terus belajar. Ternyata dari sana tuh omsetnya makin naik. Nah, akhirnya kita benar-benar harus mikir kayak udah deh operasional biar sama anak-anak deh gitu, kita lebih mikir ke strateginya aja deh gitu kayak jangan sampai sekarang naik ternyata 1-2 bulan tiba-tiba jatuh gitu. Nah itu sih yang kita sekarang lakuin gitu bareng-bareng gitu sih. Baik, ada beberapa ilmu nih yang udah Tommy catat ya, Sobat Laku, bahwa kan tadi kegagalan jualan sayur di awal usaha yang diperjuangkan oleh Kang Eka barengan sama keluarga, itu ternyata malah jadi ilmu loh ya. Jadi ngerti soal cabe, jadi gara-gara bisa tahu gitu ya cabe apa yang pas buat sambelan, pedes, cocolannya dari ayam si Jagur tapi nggak bikin sakit perut, itu ternyata malah jadi satu kunci utama untuk ayam si Jagur ini. Dan kemudian adalah harus benar-benar mau ngakuin kesalahan, jangan nyalain orang lain melulu gitu ya. Jadi benar-benar mau tahu kesalahan pribadi, benar-benar mau ngelihat gitu ya, introspeksi diri, baru kita cari tahu tuh jalan keluarnya seperti apa. Dan ini nih mau beradaptasi ya, jadi ke-trigger gara-gara pandemi, teman-temannya banyak yang online dan karena memang tidak banyak store yang bisa dibuka juga, akhirnya bukalah online ini dan ternyata ini malah jadi satu pemasukan yang luar biasa buat ayam si Jagur seperti itu ya. Nah, kemudian untuk refill nasi masih dijalani nggak sih? Karena saya pernah dengar gitu ya, salah satu yang unik dari ayam si Jagur adalah ketika siapapun yang makan di sana bisa refill nasi. Biasa kalau Tommy refill oca, air putih. Iya. Ini refill nasi, bisa nambah nasi, beneran ya Kang ya? Iya betul. Jadi sebetulnya dari dulu juga kita memang untuk yang dine-in tuh refillnya free nasi gitu. Nasinya free deh sekenyangnya gitu. Kalau belum jam Jadi kalau misalnya saya bawa Tupperware gitu boleh ya? Nggak boleh juga sih. Gitu. Oh harus makan di tempat. Ya. Masih ya Kang, masih dijalankan ya? Masih. Baik, oke. Cerita nih ketemuan sama komunitas seperti apa dan share dengan komunitas seperti apa nih Kang?
Oh ya, di komunitas itu tahun 2019 akhir tuh ketika saya mulai belajar online tuh, yang pertama kali memang saya datangin tuh kayak komunitasnya gitu. Ada undangan tuh untuk kumpul dari komunitas gitu kan. Nah, kita datang, ternyata di sana tuh bener-bener kita tuh diedukasi sama si komunitas ini gitu. Gimana sih cara jualan di online gitu Semua kan. pelaku bisnis F&B dan Iya. memang kuliner semua ya. Kuliner semua dan itu UMKM pada saat Iya, itu. iya. Nah, ternyata yang di teman-teman yang pada saat itu memang wah udah pada jago semua gitu. Saya 2019 baru kenal online gitu. Beliau-beliau udah dari s- mulai mulai ada online food udah masuk gitu. Salesnya udah oke gitu kan, usahanya udah sustain gitu, sementara kita baru masuk gitu kan. Anak bawang lah pada saat itu kita gitu kan. Ya udah masuk, kita belajar banyak tuh di sana gitu, sharing-sharing kontak, banyak nanya sayanya, banyak nemuin teman-teman gitu, kayak datang nih silaturahmi deh. Beres dagang gitu kan, beres dagang jam 10 malam datang gitu ke yang jualan nasi gorengnya bagus, misalkan kita ngobrol, sharing, saya minta ilmu gitu, minta pendapat, minta saran. Nah, dari sana kita tampung semua. Nah, 2019 sampai 2020 awal tuh kebetulan ada pemilihan ketua pada saat itu. Nah, kita didukung tuh sama teman-teman, kayak udah masuk dong, daftar ya jadi ketua. Jadi nggak ya, jadi nggak tahu, jadi udah daftar aja, ya daftar ya. Alhamdulillah jadi ketua komunitas pada saat itu gitu sampai sekarang gitu. Nah, ternyata setelah masuk komunitas itu bukannya kita malah makin nggak bagus ya, malah ternyata wah luar biasa ya ternyata komunitas ini gitu kan. Jadi kayak saya tuh makin banyak tahu gitu, kayak misalkan Mas ini anggota saya itu, Mas curhat ke saya masalahnya gitu kan. Ketika saya bisa pecahin saya pecahin, tapi kalau ketika enggak, jadi saya mau cari tahu gitu kan. Oh iya ya, masalah ini gimana ya caranya. Akhirnya saya nyari tahu gitu ke teman yang lebih berpengalaman kah, searching dari buku lah apalah gitu. Akhirnya ilmu saya makin nambah istilahnya gitu. Pengetahuan kita makin nambah gitu kan, Beda gara-gara ya, masalah kalau teman. kalau ketua komunitas mah beda ya. Kalau Kang Eka ada yang curhat, ada masalah apa dibantuin. Kalau Iya. Tommy ada yang curhat ada masalah apa, Tommy tambahin. Tapi masalahnya ya. Tambahin Iya. masalahnya gitu ya. Jadi Pak Ketua ini malah ngerasa kalau misalnya nggak nemu jalan keluarnya harus dicari gitu Iya, ya. harus dicari. Dan itu jadi memperkaya diri sendiri karena Heeh. orang kalau berbicara soal namanya bisnis satu atau kuliner satu dan kulinernya kan biasanya saingan Iya. gitu ya. Orang mikirnya aduh image-nya nggak bagus sih saingan. Pasti pengen ya semuanya pengen laku lah, tapi ternyata kalau bergabung di komunitas malah saling memperkuat ya. Iya. Belajar kesalahan, sharing berbagai macam insight gitu. Iya. Ada cerita seru apa lagi nih Kang dari komunitas ya? Misalkan kita pengen punya harga bahan baku yang lebih murah gitu. Jadi kalau ada di komunitas itu akan lebih mudah untuk mencarinya gitu, kayak boleh tolong di-share dong kira-kira beli plastik A atau beli bahan A yang lebih murah di mana ya? Padahal mah dulu itu mah rahasia dapur yang gak akan di-share ya. Nah, itu fungsinya komunitas di sana gitu. Jadi dicobain di sini. Dia aku aja, dia cari untung ternyata juga ya. Iya kan, ada juga yang gitu sih. Jadi ada di sini gitu, di toko ini, toko A, toko B gitu ya, kayak gitu, info-info yang memang sebetulnya akan lebih mempercepat kita untuk apa ya, untuk lebih bagus lagi gitu jualannya kayak gitu. Jadi lika-liku bisnis itu bisa dipelajarin bareng-bareng sama teman-teman di komunitas ya. Iya. Gitu dan bisa bareng-bareng untuk bisa laku gitu. Ya. Yang penting ketemu komunitasnya yang tepat aja gitu ya. Iya, Oke. betul. Ada satu pertanyaan yang tadi Tommy sempat kelupaan gitu. Kini sekarang Ayam Si Jagur sudah ada 4 outlet, apalagi online udah kenceng banget gitu ya dengan berbagai macam rintisan produk lain yang juga sudah banyak. Nah, kalau dari Tommy sendiri gimana tuh Kang soal mempertahankan rasa? Karena Kang Eka sendiri istri juga ikut masak segala macam gitu ya, mempertahankan rasa, mempertahankan pedesnya sambelnya Ayam Si Jagur yang nggak bikin mules tuh kayak gimana, inovasinya juga seperti apa dan nextnya tuh Ayam Si Jagur akan seperti apa nih nanti? Iya. Nah, kalau untuk mempertahankan rasa ya mungkin itu tricky banget ya. Jadi karena memang sampai saat ini pun kita masih terus belajar bagaimana caranya kita tuh pengen semua cabang tuh memang standar rasa dan lain sebagainya itu sama gitu. Nah, itu kita jujur-jujuran aja, kita nggak bisa ngejamin semua cabang akan selalu sama gitu. Karena kembali lagi kepada siapa yang ada di outlet tersebut gitu. Kayak oke, dari dapur produksinya misalkan udah oke nih, tapi ketika dieksekusi di outletnya salah gitu kan. Nah, itu jadi masalah juga gitu.
mungkin kita akan lebih memperketat standar operasional di setiap outletnya gitu kan. SDM-nya juga kita harus benar-benar perbaiki gitu. Jadi PR kita tuh sebetulnya masih banyak gitu. Sampai saya itu ilmu saya tuh masih kurang gitu. Saya harus perlu belajar lagi gitu untuk soal-soal kayak ini mempertahankan memang untuk kita akui itu kita nggak belum sempurna gitu. Itu sih masih kita pelajari gitu. Yang pasti kita terus berusaha kayak itu SOP-nya kita coba kita coba bagusin gitu. Quality control-nya juga. Quality controlnya juga, SDM-nya juga gitu. Nah, kemudian kalau bicara soal apa tadi? Kedepannya? Kedepannya tuh kita cita-citanya sebetulnya pengennya punya rumah makan gede ya. Amin. Amin. Amin, kita doain bareng-bareng ya Sobat Laku ya. Jadi untuk saat ini kan kita hanya fokus di online, jadi setiap cabang itu tuh hanya ya mini outlet lah gitu. Ya ruko-ruko kecil lah gitu yang memang kita jadiin outlet kita gitu. Nanti kita cek ya ruko kecilnya dari Kang Eka tuh sekecil apa sih? Oke, Takutnya siap. kecil di dia, gede banget di gue gitu ya. Iya. Ayo main ke Bandung deh. Jadi itu ya mimpinya ya. Sekarang Iya. outlet-outletnya masih ruko kecil, tapi semoga benar-benar bisa jadi sebuah rumah makan besar. Amin. Dengan berbagai macam jenis produknya ayam si Jagur yang bisa dinikmati nih sama pecintanya ayam si Jagur gitu ya. Didoain ya Kang ya. Amin. 2022 nih kira-kira akan seperti apa untuk ayam si Jagur ngelihat setelah bisa ngelewatin pandemi, udah berdarah-darah dengan berbagai macam jenis usaha yang lain, dan juga melihat bahwa customer gitu ya, penikmat kuliner ayam si Jagur juga udah mulai shifting, sudah mulai berubah juga behavior mereka. Seperti apa nih Kang? Paling di tahun depan kita rencananya pengen yang pertama itu pengen ekspansi lagi ya. Pengen buka lagi cabang gitu. Maksudnya untuk apa? Satu di Kota Bandung aja itu masih luas gitu. Maksudnya kita pengen si produk kita tuh kalau udah harus diakui dulu deh sama orang Sundanya gitu. Jangan dulu berani keluar kalau sama orang Sundanya belum dibilang oke, kasarnya gitulah kalau kita. Kalau kata orang Sundanya, oke lu masakan si Jagur oke nih Sundanya gitu kan, maksudnya bisa diterima gitu. Ketika kita bawa keluar juga kan nggak akan malu-maluin lah orang Sunda. Ya maksudnya masakan Sundanya gitu kan, istilahnya gitu sih. Jadi kayak mudah-mudahan kita bisa buka cabang lagi, bisa terus memperbaiki lagi kualitas produk kita gitu. Kemudian juga bisa ngelahirin bisa terus berkolaborasi sama teman-teman komunitas juga gitu, seperti apa yang kita lakuin sekarang gitu. Karena dari komunitas bisa banyak jadi cuan juga sebetulnya gitu. Kayak gitu. Bisa ya, cuan hubungannya berarti laku gitu ya. Betul, Oke. betul, Nah, betul. buat Kang Eka sendiri, kita sudah ngobrol banyak untuk podcast kita di Lika-Liku Laku kali ini gitu ya, bersama dengan ayam si Jagur. Jadi kalau menurut Kang Eka yang mungkin bisa di-share ke sahabat laku, yang pertama adalah menghadapi patah hati ketika kita gagal, usaha kita gagal, nggak laku, kayaknya ada salah manajemen segala macam itu seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana kita mau mengencourage diri kita untuk mau join nih, ketemuan sama teman-teman yang lain, bahwa perspektifnya udah bukan saingan lagi, tapi kita saling mengempower untuk pelaku-pelaku usaha kita yang lain. Silakan Kang, 2 poin ini. Oke, yang pertama mungkin soal bagaimana sih ketika kita benar-benar patah hati gitu kan, atau jatuh gagal di usahanya. Yang pertama tuh evaluasi diri gitu, kayak ini usaha kita gagal tuh kenapa ya gitu kan. Kenapa ya itu ketika ada keluar, oh ini gagalnya karena kita nggak bagus nih ngontrol keuangannya gitu kan, karena piutang kita tuh banyak nih di luarnya gitu. Jadi ketika kita butuh untuk putaran uang tuh nggak bisa gitu kan, karena di luarnya banyak, piutangnya banyak gitu. Ini siapa yang salah gitu? Bukan yang kita kasih pinjem mereka yang kabur atau nipu gitu, kitanya yang salah. Kenapa kita semudah itu gitu? Percaya. Kenapa kita nggak lihat dulu background mereka atau dan sebagainya? Itu kan salah kita. Nah berarti evaluasi diri deh gitu. Oke, ini coret nih, ini nggak boleh kayak gini gitu kan. Itu dulu yang pasti jangan salahin orang lain gitu, salahin diri sendiri. Maksudnya evaluasi diri aja dulu. Nah dari sana yang keduanya juga kita harus yakin juga gitu, kegagalan ini bukan mutlak, karena maksudnya bukan akhir dari perjalanan usaha kita gitu. Mungkin aja kegagalan ini tuh hanya cuman ongkos kita untuk belajar gitu. Ini dari gagal ini kan kita banyak banget belajar gitu. Banyak banget belajar gitu. Ya cara belajarnya itu kitanya harus ikhlas dulu, ya udah. Oh ini salah kita nih, salah kita pelajari. Oke ini salah gitu kan. Nah udah belajar, kita yakin juga ini bukan suatu akhir dari perjalanan
usaha kita harus mau nyoba lagi gitu. Nah caranya nyobanya itu pasti berat kan karena kita nggak punya modal gitu kan. Nah tadi saya udah sempat sampaikan, jadi modal tuh bukan hanya soal uang. Pikiran kita tuh modal, tenaga kita tuh modal, hati kita tuh modal, teman-teman kita tuh modal juga istilahnya. Nah itu kita gunain, apa yang ada kita gunain gitu. Yang mampu kita bikin, misalnya kita mampunya nyiptain produk seblak gitu, atau produk cilok nih istilahnya, yaudah kita bikin gitu. Sekarang kan kayak produk-produk yang memang ya istilahnya modal kecil banyak juga kan gitu. Nah kenapa nggak dicoba gitu dengan modal kecil itu gitu. Itu sih mungkin soal itu ya. Betul, dan jangan lupa bahwa ketika terpuruk, ketika lagi berusaha untuk ngebangun lagi usaha baru dengan modal yang tadi tidak hanya berwujud uang, kita butuh banget gitu ya support system yang tepat. Komunitas itu juga akan sangat membantu sekali dengan sharingan kita bersama dengan teman-teman di komunitas gitu ya. Dan kalau tadi berbicara soal modal, saya setuju banget Kang, modal itu nggak hanya soal uang gitu ya, karena kayak Tommy sendiri gitu ya, ini kerja cuma modal tampang Kang saya Kang. Nah, iya benar kayak gitu ya. Bisa ya, kena ya. Oke, jadi itu seru banget ya teman-temannya, pesan dari Kang Eka Sopyan ini sebagai pemilik dari Ayam Si Jagur. Tepuk tangan dulu dong. Seru ya podcast kita kali ini ya. Dan yang pasti semoga ilmu dari Kang Eka Sopyan yang benar-benar jatuh bangunnya gitu ya, kelihatan banget gitu ya bahwa ngebangun usaha dari gagal jualan sayur di tahun 2014, kemudian berbagai macam dagangan dicoba, jualan seblak, kemudian batagor, bakso segala macam udah dicoba gitu ya, gagal segala macam, akhirnya jatuh cinta sama Ayam Si Jagur di tengah banyaknya kuliner ayam di luar sana, tapi ternyata uniquely selling point-nya adalah sambelnya, karena cabenya benar-benar tahu ya, cabai yang cocok untuk benar-benar pas pedesnya tanpa bikin sakit perut hanya ada di Ayam Si Jagur tuh. Dan juga jangan lupa kita benar-benar butuh support system yang tepat ya. Silahkan bergabung di komunitas, temukan komunitas-komunitas kuliner yang benar-benar ngasih support yang luar biasa ya. Nggak cuman mungkin ngambil ilmu kita doang atau mungkin nyinyirin doang, tapi benar-benar support system yang tepat untuk mengencourage teman-teman untuk bisa lebih maju lagi. Jadi segala macam lika-likunya ini bisa diperjuangkan agar apa? Agar laku. Seperti itu ya. Sebelum saya tutup, kalau Kang Eka sendiri mendefinisikan laku itu apa Kang? Laku ya, kalau laku untuk saya tuh lebih ke menghasilkan sesuatu sih. Laku karya sih kalau menghasilkan sesuatu. Hasilnya itu bukan berarti dari profitnya sih. Kalau kita tuh lebih ke karyanya sih. Gitu. Jadi ketika Si Jagur ini dibilang laku tuh apa? Ketika ada karya yang dia lakukan itu sih laku. Berarti Ayam Si Jagur laku? Berarti Si Jagur itu udah menghasilkan karya gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong sobat laku. Kang Eka nuhun pisan. Thank you banget sudah mau mampir ke studio podcast Lika-Liku Laku. Hati-hati jalan ke Bandung. Semoga nanti banyak waktu lagi untuk Kang Eka bisa share lagi gitu ya. Berbagai macam pengalaman, dan semoga nanti 2022 juga akan banyak kejutan lagi dari Ayam Si Jagur untuk pecinta sambal dan juga pecinta Ayam Si Jagur di luar sana ya. Jadi kalau menurut Kang Eka Sopyan, lika-liku bisnis itu ternyata bisa dipelajari dengan tetap semangat dan juga mencoba dan juga saling berbagi bersama dengan komunitas yang memang memperkuat nih ya sebagai support system dari Kang Eka Sopyan bersama dengan Ayam Si Jagur. Nah, kalau menurut sobat laku, kira-kira kiat-kiat apa aja sih yang bisa menembus lika-liku untuk menuju laku? Siapa tahu nih sobat laku punya pengalaman dan juga cerita sendiri. Ditunggu ya, Tommy tunggu. Kalau misalnya sekarang menyimak podcast kita lewat YouTube ya, bisa langsung ditulis di komen. Kita tunggu nih kira-kira perjuangan atau menurut sobat laku ya untuk bisa menembus lika-liku dan akhirnya bisa laku itu dengan cara seperti apa? Mungkin berbeda dengan apa yang dijalani sama Kang Eka Sopyan. Silahkan Tommy terus tunggu cerita-cerita dari sobat laku ya. Sampai ketemu lagi di edisi podcast Lika-Liku Laku berikutnya. Saya Tommy Prabowo pamit. Sampai jumpa teman-teman.